Kaisar tahta berkata dengan hormat, "Tuan, penghalang harta karun klan iblis telah kami buka. Benda di depan kita adalah perangkat sumber jiwa iblis paling berharga dari klan iblis abis. Selama kita mengendalikan perangkat sumber jiwa iblis ini, kita dapat mengendalikan seluruh klan iblis abis, dan membuat klan gelap kita dapat sepenuhnya memasuki alam semesta ini." Kaisar Pojun mengangkat kepalanya untuk melihat perangkat sumber jiwa iblis dan berkata dengan tenang, "Oh, itu perangkat sumber jiwa iblis." Kaisar tahta berkata lagi, "Tapi kami juga dalam masalah. Ero Yuan Zizun, pemimpin klan iblis abis telah tiba. Selain itu, klan iblis abis telah menyembunyikan makhluk puncak tertinggi kuno dalam perangkat sumber jiwa iblis ini, yang mengakibatkan kami tidak dapat mengendalikan perangkat sumber jiwa iblis, jadi kami hanya bisa membiarkan orang dewasa mengambil tindakan." Ucap Kaisar tahta dengan suara yang dalam. "Puncak tertinggi. Menarik." Ucap Kaisar Pojun memandangi makhluk tertinggi kuno dan berkata lagi, "Apakah itu dia?" Setelah mengatakan ini, bibir Kaisar Pojun menelusuri jejak sarkasme, "Dia hanyalah seorang lelaki tua yang akan memasuki peti mati. Api kehidupan di dalam tubuhnya hampir padam, keterampilan apa yang bisa dia tunjukkan di sini?" Makhluk tertinggi kuno mendengus dingin dan berkata, "Orang yang sombong." Namun, matanya tetap kokoh seperti biasanya. Kaisar Pojun berkata dengan suara yang dalam, "Tahta, serahkan makhluk tertinggi kuno ini kepadaku, dan kamu akan mengurus sisanya, untuk mengendalikan seluruh dunia iblis. Itu adalah pencapaianmu yang luar biasa. Terima kasih, Tuan Pojun." Ucap Kaisar tahta tampak gembira dan hatinya mendidih. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kaisar Pojun telah bergerak. Dengan keras, aura gelap yang mengejutkan meletus dari tubuhnya, dan kekuatan darah Raja Kegelapan meledak tak terkendali. Kaisar Pojun melambaikan tangannya, dan aura iblis abis yang memenuhi langit langsung tersapu. Dia berdiri dengan bangga, bahkan langit dan bumi seakan bergetar dengan datangnya nafas. Qin Chen mengerti bahwa bukan dunia yang takut padanya, tetapi aturan gelap di dunia. Darah Raja Kegelapan sangat menakutkan, lebih unggul dari kekuatan yang paling dikenal dan sangat sulit untuk dihancurkan. Jika tidak, leluhur pedang paviliun pedang Tongtian tidak akan menghabiskan ratusan juta tahun untuk gagal membunuh Kaisar Sitian. Dan Kaisar Pojun ini, meskipun auranya hanya tingkat tertinggi akhir, jelas tidak lebih lemah dari master tertinggi puncak biasa. Makhluk tertinggi kuno, kamu juga dianggap sebagai salah satu eksistensi yang paling menentang langit di alam semesta ini. Kamu seharusnya mengetahui asal-usul dan kehebatanku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerah kepadaku dan menjadi anjingku. Di masa depan, aku akan memberimu masa depan yang gemilang." Ucap Kaisar Pojun melangkah maju selangkah demi selangkah, ekspresinya bangga. "Huff, apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan karena garis keturunanmu sendiri, sampah dari klan kegelapan? Beraninya kamu bertindak begitu sombong di depanku." Ucap Master tertinggi kuno mencibir, mengulurkan tangannya, dan meledak, kekuatan langit dan bumi melonjak, dan aturannya tidak ada sama sekali, dan mereka tersebar satu demi satu. "Serangan ini dapat menghancurkan dunia. Sepertinya kamu keras kepala." Ucap Kaisar Pojun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tidak takut dengan pukulan ini, dan meninju dengan pukulan yang sama. Dengan keras, dunia runtuh, dan aura gelap yang mengerikan langsung tercurah seperti lautan luas, seperti tsunami. Di bawah pukulan ini, langit dan bumi runtuh, dan seluruh tanah terlarang leluhur kegelapan akan meledak. Bahkan benua Heiyu bergemuruh seperti gempa bumi. Banyak master klan kegelapan merasa ngeri dari kejauhan, sepertinya jiwa mereka akan meledak. Dengan keras, Kaisar Pojun terlempar, dan langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Dalam hal kultivasi, bagaimanapun juga, dia tidak sebaik makhluk tertinggi kuno. Tubuhnya menabrak kehampaan dan kemudian berhenti. Tetapi begitu dia berhenti, tubuhnya meledak dengan raungan yang menakjubkan, dan gelombang nafas gelap keluar darinya, seolah-olah akan meledak. Kaisar Pojun mendengus dingin, dan aura gelap yang keluar langsung terhirup ke dalam tubuhnya, dan dia kembali tenang, tapi wajahnya sedikit muram. "Huff, keluarga kerajaan kegelapan, tapi hanya begitu saja." Ucap Master tertinggi kuno mencibir. "Tuanku," ucap Kaisar Tahta dan yang lainnya menoleh dengan gugup,
Tetapi sebelum dia bisa datang, tiba-tiba ada sosok yang menghentikannya. Itu adalah Ero Yuan Zizun. Ero Yuan Zizun mengambil tindakan dan memimpin Penatua Gumo dan yang lainnya untuk langsung menghentikan Kaisar Tahta. Hal ini tidak memberi mereka kesempatan untuk ikut campur. Tak jauh dari situ, Kaisar Pojun mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Karena aku baru terbangun, kekuatanku belum kembali ke puncaknya. Tidak ada yang bisa dibanggakan." Makhluk tertinggi kuno mencibir, tidak peduli apa alasannya, kekalahan adalah kekalahan. "Matilah untukku." Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah Kaisar Pojun, dan aura klan iblis abisal yang lebih menakutkan naik ke langit, menuju ke arah Kaisar Pojun. Kaisar Pojun mendengus dingin dan melangkah maju lagi. Dengan pukulan ini, dia sekali lagi terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Dia telah tidur terlalu lama, dan kekuatannya belum kembali ke puncaknya. Namun kali ini, meski terlempar, tubuh fisiknya tidak mengalami banyak luka, aura gelap yang mengalir di tubuh fisiknya menahan hampir semua serangan. Wajah Kaisar Pojun menjadi jelek dan dia menyerang lagi tanpa ragu-ragu. Jika bukan karena alasan tertentu, dia tidak akan terlempar begitu saja. Keduanya bertarung, dan aura gelap yang menakutkan di tubuh Kaisar Pojun membubung ke langit, dan seluruh sosoknya tampak berubah menjadi naga hitam, membubung menembus 9 langit, bertarung dengan makhluk tertinggi kuno. Meskipun tingkat kultivasi Kaisar Pojun Lun tidak sebaik makhluk tertinggi kuno, dia tidak takut. "Mencari kematian," ucap makhluk tertinggi kuno sangat marah, dan sekali lagi mengulurkan tangan dan menepuk Kaisar Pojun. Setiap kali memukul, Kaisar Poun terlempar tanpa ketegangan, namun ia akan segera kembali setiap saat, hampir tanpa luka di tubuhnya, seolah-olah ia adalah monster yang tak terkalahkan. Pertahanan fisik klan kegelapan sangat menakutkan. Klan iblis abis sudah dianggap sebagai eksistensi yang tak tertandingi di alam semesta ini, namun dibandingkan dengan klan kegelapan, itu masih jauh dari cukup. Ini adalah kelompok kuat yang selamat dari akhir alam semesta. Namun, ditekan seperti ini membuat Kaisar Pojun sangat marah, dan dia akhirnya menjadi benar-benar marah. Dia meninju lagi, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat, yang sangat menakutkan. Kali ini, dia benar-benar menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dengan satu pukulan, kekosongan itu runtuh. Kekuatan yang begitu kuat bahkan membuat Dao Surgawi benua Heiyu ketakutan. Dalam sekejap, ada perasaan bahwa langit akan hancur tepat di bawah pukulan ini. Kali ini, Kaisar Pojun tidak terdorong mundur. Kekuatannya bertabrakan dengan kekuatan makhluk tertinggi kuno. Kekuatan kegelapan dan kekuatan iblis abis bertabrakan satu sama lain, dan keduanya berimbang. Tapi tiba-tiba, dari Kaisar Pojun, kekuatan dahsyat muncul, sebuah tiang keluar, dan begitu kekuatan ini muncul, Kaisar Pojun segera unggul dalam konfrontasi. Kali ini, giliran makhluk tertinggi kuno yang terpesona, dan napasnya berfluktuasi. Ero Yuan Zizun dan yang lainnya tampak terkejut dan marah, dan makhluk tertinggi kuno benar-benar merasa jijik. "Kekuatan Teran, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan Teran yang begitu kuat di tubuhmu?" ucap makhluk tertinggi kuno dengan marah. Baru saja, dia sebenarnya bisa menekan Kaisar Pojun, tapi kekuatan Teran yang sangat kuat tiba-tiba muncul di dalam tubuh Kaisar Pojun, yang membuatnya berada pada posisi yang tidak menguntungkan. "Kalian para iblis bisa berintegrasi ke dalam kekuatan klan gelapku, kenapa aku tidak bisa berintegrasi ke dalam kekuatan Teran?" ucap Kaisar Pojun berkata sambil mencibir. "Mungkinkah kamu telah tinggal di benua Heiyu selama bertahun-tahun untuk memahami kekuatan Teran di alam semesta ini?" ucap makhluk tertinggi kuno mengerutkan kening dan menghirup udara dingin. Jika ini masalahnya, maka pihak lain terlalu buruk. Namun segera, makhluk tertinggi kuno menggelengkan kepalanya dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Apakah begitu mudah untuk melihat kekuatan Teran? Apalagi pihak lain adalah anggota klan gelap, bukan orang kuat di alam semesta ini. Jika begitu mudah untuk melihat kekuatan Teran yang begitu kuat, pihak lain pasti sudah menguasai seluruh alam semesta, dan pasti ada lebih banyak lagi. Makhluk tertinggi kuno menyipitkan matanya. Apa alasannya? Namun saat ia ragu, Kaisar Pojun mencibir dan datang untuk menyerangnya lagi. Aura gelap yang mengejutkan keluar dari tubuhnya,
dan aura gelap ini disertai dengan garis-garis kekuatan asal Terran. Kombinasi keduanya secara instan menciptakan keadaan yang sangat menakutkan. Serangan satu demi satu ditekan dengan gila-gilaan. Terlebih lagi, kekuatan menakjubkan dari darah Raja Kegelapan menyebar dari tubuh Kaisar Pojun. Tentakel gelap yang menakutkan muncul di tubuhnya. Ini bukanlah tentakel sungguhan, tapi konsentrasi menakjubkan dari sumber kegelapan. Menghalangi langit dan matahari, dan hampir menutupi seluruh langit. Aura kuat dari darah Raja Kegelapan langsung menyelimuti seluruh tanah terlarang kegelapan. Di bawah tekanan ini, Lin Yuan Zizun dan Si Kong Zhen mundur, hati mereka bergetar. Darah Raja Kegelapan terlalu menakutkan. Bagi orang kuat dari klan kegelapan, itu adalah kekuatan yang tak tertahankan, dan mereka merasakan tekanan dari tingkat jiwa. Kaisar Pojun dan makhluk tertinggi kuno Huanggu Zizun bertarung dengan sengit, dan kedua belah pihak berimbang. Meskipun budidaya Huanggu Zizun lebih tinggi dari Kaisar Pojun, dia tidak memiliki banyak nyawa, dan energi serta darahnya tidak sekuat itu. Untuk Kaisar Pojun, yang memiliki darah Raja Kegelapan di tubuhnya, tidaklah cukup penindasan. Kalian, pergi dan ambil perangkat sumber jiwa iblis itu. Saat Kaisar Pojun bertarung melawan Huanggu Zizun, dia meneriaki leluhur Anlei dan yang lainnya. Baik tuanku, ucap leluhur Anlei dan yang lainnya tampak bersemangat, dan tanpa ragu-ragu mereka bergegas langsung menuju sumber jiwa iblis. Kemudian mereka mengambil tindakan satu demi satu, dan aura asli hitam seperti tentakel, satu demi satu bertumpu pada sumber jiwa iblis, sumber kegelapan menyatu ke dalamnya, dan mulai mengendalikan sumber jiwa iblis. Aura tiba-tiba melonjak keluar dari seluruh perangkat sumber jiwa iblis, dan energi iblis yang menakjubkan mengelilingi mereka, sepertinya dengan panik menolak penjarahan leluhur Anlei dan yang lainnya. Pada saat ini, Kaisar Tahta bertarung melawan Ero Yuan Zizun, Kaisar Pojun bertarung melawan Huanggu Zizun, leluhur Anlei dan yang lainnya mengendalikan sumber jiwa iblis. Kedua belah pihak segera menjadi seimbang, dan ketiga orang, Qin Chen, Si Kong Zhen dan Ling Yuan Zizun segera menjadi menarik perhatian. Hah? Kenapa kalian bertiga tidak mengendalikan sumber jiwa iblis? Ucap Kaisar Pojun menoleh dengan penuh perhatian, dan matanya sepertinya mampu menembus langit dan bumi, dan langsung jatuh pada Qin Chen dan yang lainnya. Dalam sekejap, Si Kong Zhen dan Ling Yuan Zizun gemetar. Penampilan seperti itu terlalu menakutkan. Meskipun mereka berdua adalah master tertinggi jangka menengah, dengan tampilan seperti itu, pikiran mereka gemetar, dan tubuh mereka sepertinya runtuh. Terutama kekuatan darah Raja Kegelapan di tubuh Kaisar Pojun menyebabkan penindasan yang luar biasa pada mereka di tingkat jiwa. Ini adalah penindasan yang kuat terhadap bawahan oleh atasan. Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun memandang Qin Chen dengan tergesa-gesa. Terutama Si Kong Zhen, yang samar-samar mengetahui identitas Qin Chen, jadi keputusannya tentu saja bergantung padanya. Jangan bergerak gegabah, ucap Qin Chen mengirim pesan kepada mereka berdua. Darah Raja Kegelapan sangat tidak aktif di tubuhnya. Kemudian dia memandang Kaisar Pojun dengan hormat, bawahan ini tidak aktif di bawah keagungan senior, jadi bawahan ini kehilangan akal sehat sejenak. Mohon maafkan bawahan ini, dan bawahan ini akan pergi ke sana sekarang. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen memimpin Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun ke sumber jiwa iblis dalam sekejap, dan semuanya mengerahkan sumber kegelapan untuk menyerang sumber jiwa iblis. Kaisar Pojun melirik Qin Chen dan mengerutkan kening, samar-samar dia merasakan ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Pada saat ini, serangan Huanggu Zizun terus berdatangan, membuatnya terganggu untuk menangkis. Di depan perangkat sumber jiwa iblis, Qin Chen menanamkan kekuatan di tubuhnya ke perangkat sumber jiwa iblis sambil mengirimkan pesan untuk mengingatkan Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun. Kalian berdua, hati-hati. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, pergi dari sini secepat mungkin, bawa orang-orangmu keluar dari alam semesta ini dan kembali ke benua hitam. Tuan, Anda, ucap Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun keduanya menoleh dengan kaget. Jangan tanya kenapa, ucap Qin Chen dengan tatapan tajam, dan dia meletakkan tangannya pada mereka berdua. Aura menakutkan dari darah Raja Kegelapan langsung mengalir ke mereka berdua dan menghilang dalam sekejap. Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun merasa darah di tubuh mereka mendidih,
dan asal-usul mereka bersorak kegirangan. Itu adalah kekuatan darah Raja Kegelapan. Qin Chen menanamkan jejak kekuatan darah Raja Kegelapan di tubuhnya ke mereka berdua, yang tidak hanya mengaktifkan aktivitas asli di tubuh mereka, tetapi juga meninggalkan bekas di tubuh mereka. Pada saat ini, baik Si Kong Zhen, yang sudah mengetahui identitas Qin Chen, dan Lin Yuan Zizun, yang baru saja menebak, terkejut dan bersemangat di dalam hati mereka dan tidak dapat mempercayainya. Darah Raja Kegelapan adalah keberadaan yang sangat mulia. Tindakan Qin Chen setara dengan memberikan nama keluarga kepada seorang budak oleh seorang tuan. Ini adalah hal yang sangat mulia. Apakah Anda sudah dikenali oleh keluarga kerajaan? Gumam Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun sama-sama bersemangat sekaligus bingung. Jika orang dewasa adalah anggota keluarga kerajaan, lalu mengapa dia bersikap begitu rendah di depan Kaisar Po Jun? Qin Chen sepertinya mengetahui keraguan di hati kedua orang itu, dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya tahu keraguan di hati Anda. Ya, saya juga anggota keluarga kerajaan kegelapan, tapi saya tidak berasal dari garis keturunan yang sama dengan Kaisar Po Jun. Tujuan kedatanganku ke benua Heiyu kali ini adalah untuk mencoba mengendalikan harta karun klan iblis, dan lainnya adalah menyelidiki penyebab kematian Kaisar Sitian." "Apa? Penyebab kematian Tuan Sitian?" gumam Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun terkejut. Mungkinkah, pada saat ini, mereka berdua tiba-tiba teringat akan rumor yang telah beredar di antara para pemimpin tertinggi klan kegelapan selama bertahun-tahun. Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun sangat terkejut di dalam hati mereka. Pada saat ini, suara Qin Chen terdengar lagi, "Saya pikir Anda seharusnya sudah menebaknya." "Ya, kematian Kaisar Sitian bukanlah sebuah kecelakaan. Itu adalah seseorang yang berkolusi dengan Teran di alam semesta ini untuk memberi petunjuk kepada Teran dan mengungkap posisi Kaisar Sitian. Sebuah jebakan khusus dipasang untuk Kaisar Sitian, yang menyebabkan jatuhnya Kaisar Sitian, dan saya di sini untuk menyelidiki kebenarannya. Sekarang, saya telah menyelidiki kebenarannya dengan jelas. Pembunuhnya tidak lain adalah Kaisar Po Un." Kata-kata Qin Chen jatuh ke telinga Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun, dan itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Kaisar Sitian sebenarnya dibunuh oleh Kaisar Po Jun, bagaimana mungkin? Pada saat ini, Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun terguncang dan mata mereka ngeri. Rahasia ini terlalu menakutkan, dan ini terkait dengan pertikaian di antara para pemimpin tertinggi klan kegelapan, yang membuat mereka berdua merasa ketakutan. Meskipun Tanah Suci Sikong dan Sekte Suci Lin Yuan sangat kuat dan dapat dianggap sebagai kekuatan yang tidak lemah di benua hitam, dibandingkan dengan keluarga kerajaan, mereka benar-benar seperti semut. Sekali terlibat dalam konspirasi semacam itu, keluarga mereka bisa musnah dalam hitungan detik. Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun dipenuhi dengan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap Qin Chen. Mengapa orang dewasa memberitahukan rahasia seperti itu kepada mereka? Wajah Qin Chen serius. "Alasan saya memberitahu Anda adalah untuk memberitahu Anda bahwa garis keturunan Kaisar Po Jun melanggar tujuan klan gelap saya, berkolusi dengan orang asing, dan membunuh sesama anggota klan. Itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Saya harap setelah Anda kembali ke benua gelap hidup-hidup, Anda bisa memberitahukan konspirasi ini kepada dunia, memungkinkan semua orang di klan gelap kita melihat dengan jelas niat jahat mereka. Anda tidak perlu khawatir, tidak ada yang akan mempercayai kata-kata Anda. Selama Anda kembali ke benua hitam, kekuatan darah Raja Kegelapan di tubuh Anda akan membuktikan kebenaran perkataan Anda. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan harapan saya, dan Anda juga bisa melayani klan gelap untuk menyingkirkan kejahatan." Ucap Qin Chen tampak bertekad. "Tetapi bagaimana denganmu, Tuanku?" ucap Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun memandang Qin Chen. Qin Chen memberitahu mereka rahasia ini karena dia ingin mereka mengungkapkan kebenaran setelah kembali ke benua hitam. Tapi bagaimana dengan Qin Chen sendiri? Qin Chen menatap Kaisar Po Jun dengan dingin, "Saya khawatir Kaisar Po Jun telah mengetahui identitas saya. Dengan kekejaman dan kolusinya dengan Teran di dunia ini, dia pasti tidak akan membiarkan saya pergi dengan mudah." Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun terkejut. Maksud orang dewasa bahwa Kaisar Po Jun akan melakukan sesuatu padanya. Begitu pemikiran ini muncul, keduanya ketakutan.
Tetapi pada saat ini, dengan keras, Kaisar Po Jun dan Huanggu Zizun tiba-tiba terbang terbalik di kehampaan, berdiri di udara satu sama lain. Keduanya memiliki bekas luka, aura mereka lemah, dan aura mereka saling bertarung dan menekan, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Darah Raja Kegelapan memang kuat, namun garis keturunan klan Iblis Abis sama sekali tidak biasa. Selain itu, serangan Huanggu Zizun sebelumnya juga mengandung kekuatan iblis yang tak terbatas, yang membuat darah Raja Kegelapan, yang telah dicoba dan diuji sebelumnya, tidak mampu untuk menghancurkannya. Sial! Jika bukan karena garis keturunanku tidak bisa digunakan sepenuhnya di dunia ini, bagaimana kita bisa berada dalam kekacauan seperti itu? Gumam Kaisar Po Jun marah. Di dunia ini, kekuatan ilahi darah Raja Kegelapannya tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Begitu pemikiran ini keluar, Kaisar Po Jun tiba-tiba terkejut dan tiba-tiba menatap Qin Chen. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa dia merasakan ada yang tidak beres dengan Qin Chen sebelumnya. Karena sebelumnya, Qin Chen sangat natural di bawah tatapannya dan tidak terintimidasi sama sekali. Selain itu, Qin Chen memiliki aura dalam dirinya yang membuatnya sedikit takut. Bagaimana ini mungkin? Dengan darah mengerikan dari Raja Kegelapannya, para anggota klan kegelapan seharusnya tidak bisa menatap langsung ke matanya dan akan takut dengan auranya. Siapa kamu sebenarnya? Ucap Kaisar Po Jun mengerutkan kening, menatap Qin Chen, dan bertanya dengan tajam. Di saat yang sama, Kaisar Po Jun melihat ke arah Kaisar Tahta dan berkata dengan dingin, "Tahta, siapa orang ini?" Kaisar Tahta tertegun, "Tuan, orang ini berasal dari klan gelap kita, tapi saya tidak tahu asal-usulnya secara spesifik. Orang ini datang bersama orang-orang dari Tanah Suci Sikong dan Sekte Suci Linyuan." Ucap Kaisar Tahta dengan sungguh-sungguh. Tanah Suci Sikong dan Gerbang Suci Linyuan. Ucap Kaisar Po Jun memandang Sikong Zen dan Linyuan Zizun, dan mereka langsung merasakan sedikit aura menakutkan menekan mereka, membuat wajah mereka menjadi pucat, ekspresi mereka sedikit berubah, dan hati mereka menjadi ketakutan. "Siapa orang ini?" Ucap Kaisar Po Jun berteriak dengan tajam. Sikong Zen dan Linyuan Zizun melirik Qin Chen, hati mereka tiba-tiba terangkat, dan mereka tidak berani berbicara. Hal ini membuat mata Kaisar Po Jun menjadi dingin, beraninya kedua orang kuat ini tidak menjawabnya dan mencari kematian. "Sikong Zen, Linyuan, kenapa kalian tidak menjawab perkataan Tuan Po Jun?" Ucap leluhur Anlei berteriak dingin. Banyak leluhur gelap mereka telah sepenuhnya menyelimuti perangkat sumber jiwa iblis pada saat ini, dan sumber kegelapan yang mengepul mengalir ke dalam perangkat sumber jiwa iblis dengan gila-gilaan, dan mereka sudah mencoba untuk sepenuhnya mengendalikan perangkat sumber jiwa iblis. "Hah? Tidak mau mengatakannya," ucap Kaisar Po Jun menatap Qin Chen dengan mata tajam, tiba-tiba dia mengerutkan kening dan menamparkan Qin Chen dengan keras. Kekuatan mengerikan langsung meledak ke arah Qin Chen, dan kekuatan yang menjulang tinggi turun, menutupi langit dan bumi, dan turun ke kepala Qin Chen. Mata leluhur Anlei langsung berbinar, dia sudah lama tidak menyukai Qin Chen, dan tepat pada waktunya, pria ini berani menyinggung Tuan Po Jun dan mencari kematian. Ketika kekuatan ini datang, Qin Chen langsung merasa seolah jiwanya telah runtuh dan tubuhnya akan hancur di tempat. Prajurit kerajaan kegelapan tingkat tertinggi tahap akhir begitu kuat sehingga di bawah pukulan ini, Qin Chen bahkan merasa sulit baginya untuk bernapas dan dia akan mati lemas di tempat. "Huff, apakah kamu peduli dengan identitasku?" Ucap Qin Chen berteriak tajam, ekspresi keganasan melintas di matanya, dan pedang kuno misterius tiba-tiba muncul di tangannya, yang merupakan pedang karat misterius. Aura gelap yang mengerikan melonjak keluar dari tubuh Qin Chen, dan kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya menyebar dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, kekuatan darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen juga dipicu olehnya dalam sekejap. Sinar cahaya pedang muncul di antara langit dan bumi, cahaya pedang itu menebas dengan keras, seperti kilat, dan bertabrakan dengan telapak tangan Kaisar Po Jun yang jatuh. Cahaya pedang hancur dan Qin Chen terbang mundur. Kekosongan di belakangnya hancur di tempat dan langsung dimusnahkan. Namun kekuatan telapak tangan Kaisar Po Jun juga langsung terbelah dua oleh Qin Chen, dan meledak dalam sekejap.
Kekuatan bergulir darah Raja Kegelapan menyebar dengan gila-gilaan dari tubuh Qin Chen, menyapu seluruh dunia. Keluarga Kerajaan Gelap merasakan aura ini, leluhur Anlei dan yang lainnya semuanya tercengang. Anak laki-laki itu juga merupakan keluarga Kerajaan Kegelapan.